Meresahkan atau pembelaan? Ya sama-sama kita hujan saudara. Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat. Rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita saudara. Saya akan berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa untuk rakyat saudara. Allahu Akbar. Pada malam hari yang mulia ini, kita duduk di tempat yang dimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Inna Allah lam yahluk fi wajhil abdi turaban afdal min majlisil ilmi. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tempat yang kita duduk ini jadi tempat yang paling mulia. Kenapa? Karena engkau duduk di sini menuntut ilmunya Allah. Sampai-sampai Rasulullah berkata kepada Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, dulu suka sa'atan di majlis ilm, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min 'ajli alfi rakabah. Hei Ibn Mas'ud, kata Rasulullah, engkau duduk di majelis ilmu, hendak megang pena, hendak menulis walaupun satu huruf, hendak jadi santri di pondok, hendak cuma duduk di majelis ilmu, dengarkan nasihat, itu lebih baik, itu lebih utama daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Sedangkan satu pahala bagi orang yang memerdekakan 1 budak, di akhirat dia akan dimerdekakan dari nerakanya Allah. Bagaimana 1000 budak? Sedangkan kita duduk di sini lebih utama dan lebih mulia daripada memerdekakan 1000 orang budak. ونظرك إلى وجه العالم نظرة تفرح بها وخلق الله من تلك النظرة ملكا يستغفر لك إلى يوم القيامة. Dan ketika engkau duduk di majelis ilmu, memandang wajah para ulama, memandang wajah para kiai, memandang wajah orang-orang soleh dengan pandangan bahagia, pandangan cinta, pandangan kasih sayang, maka dari setiap pandangan itu akan Allah ciptakan malaikat yang memohon ampun atas dosa-dosamu sampai datangnya hari kiamat. Maka apakah ada perkumpulan yang lebih mulia selain dari perkumpulan seperti pada malam hari ini? Apakah ada perkumpulan yang lebih mulia, yang lebih agung selain daripada perkumpulan Nabi Muhammad? Saudara-saudara, kalian duduk di sini ini untuk mengambil warisan Nabi Muhammad. 1 huruf daripada warisan Nabi lebih berguna bagimu, lebih bernilai, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Saudara, saya tanya, jawab semua keras. Apakah ada warisan yang lebih bernilai dari warisan? Apakah ada warisan yang lebih bernilai selain daripada warisan Nabi Muhammad? Ada atau tidak? Apakah ada warisan yang lebih berharga selain daripada warisan Nabi Muhammad? Ada atau tidak? Apakah ada warisan yang lebih bermanfaat bagimu di dunia dan di akhirat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Tidak ada, saudara-saudara. Kalau kalian pengen tahu warisan Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, dinar, dirham, uang, emas, intan, permata, wanita. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, adab, budi pekerti yang mulia, lemah lembut, berani. Nah, ini jangan hilangi. Sebab kadang banyak ulama menceritakan kelembutan Nabi aja. Nabi itu lembut, Nabi itu berakhlak, Nabi itu beradab, tapi menghilangkan keberanian Nabi, menghilangkan ketegasan Nabi. Jadi warisannya Nabi bukan hanya kelembutan, tetapi juga ketegasan. Warisan Nabi bukan hanya akhlak, bukan hanya adab, tetapi amal ma'ruf nahi munkar. Itu juga merupakan warisan daripada Nabi Muhammad. Ini namanya tawassut, ini namanya di tengah. Jadi ulama, kiai, habaib itu punya porsi masing-masing. Ada yang lembut, beliau-beliau yang lembut mencerminkan kepribadian Nabi Muhammad. Nah, beliau-beliau juga yang tegas mencerminkan kepribadian Nabi Muhammad. Jadi yang lembut jangan hilangkan ketegasan Nabi Muhammad, yang tegas jangan hilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Makanya saya wasiatkan kepada para dai, kepada para penceramah, para habib-habib, para kiai-kiai, kalau ceramah jangan hanya membahas Nabi Muhammad berakhlak aja. Akhirnya umat tahunya Nabi itu lemah lembut. Ada orang maksiat, udahlah biarin aja. Ada kesesatan, biarin aja. Ada ketidakadilan, biarin aja. Ada penindasan, biarin aja. Sehingga umat nggak tahu akan ketegasan Nabi Muhammad. Sebaliknya, begitu juga ustaz, kiai, habib yang tegas. Jangan hanya menceritakan Nabi perang, Nabi jihad, Nabi amar ma'ruf, Nabi nahi munkar, tapi ceritakan juga bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adab Nabi, bagaimana budi pekerti Nabi, bagaimana kelembutan Nabi. Saya tanya, ini di tengah nggak? Jawab, di tengah nggak? Di tengah nggak? Saya itu orang di tengah. Maka
Maka tidak ada majelis yang lebih mulia selain daripada majelis baginda Nabi besar Muhammad. Maka singkat saja saudara-saudara, kita di sini merayakan Maulid Nabi Muhammad saudara-saudara. Perlu kalian tahu dalam kitab Khawasi Syarwani, itu kitab Khawasi Syarwani adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuhfatul Muhtaj adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Di situ dijelaskan, inna afdhalal layali, sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling agung, malam yang paling mulia, wa lailatul maulidis syarif, ya lailatul maulidis syarif, ialah malam kelahiran Nabi Muhammad. Tsumma lailatul qadar, tsumma lailatul jumat. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Jadi malam yang paling mulia, hari yang paling mulia di muka bumi adalah hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa saudara-saudara? Laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak akan pernah Allah keluarkan dari ketiadaannya. Makanya kita duduk di sini bergembira dengan lahirnya Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Jadi pulang dari sini jangan sia-sia. Pulang dari sini bawa ilmunya Nabi, bawa amalnya Nabi, bawa ibadahnya Nabi. Jadikan rumah tanggamu rumah tangga Nabi Muhammad. Jadikan kampungmu kampung Nabi Muhammad. Hidupkan rumah tanggamu dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Hidupkan kampungmu dengan sunnah dan ajaran Nabi Muhammad. Sebab sekarang ini akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana, judi di mana-mana. Orang-orang judi online merajalela. Bukan hanya di lapisan masyarakat bawah keracunan judi online, masyarakat menengah keracunan judi online, masyarakat atas keracunan judi online, rakyat, masyarakat, anak muda, orang tua, polisi, tentara, anggota dewan, pejabat, semua rata-rata kecanduan judi online. Makanya jadikan kampung kalian kampung Nabi Muhammad. Hidupkan dengan ajaran Nabi. Agar apa? Agar tidak ada kesesatan, agar tidak ada kemungkaran. Saudara-saudara, engkau mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi apa yang telah engkau lakukan untuk Nabi? Begitu besar perjuangan Nabi Muhammad untuk kalian, begitu berat pengorbanan Nabi Muhammad untuk kalian. Kalian tidak tahu bagaimana kecintaan Nabi Muhammad kepada kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hei, sekalian umat manusia, telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul yang penyayang, yang cinta kepada kalian. Sebelum kalian cinta kepadanya, beliau terlebih dulu cinta kepada kalian. Salam kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, ya Khalili Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum mau meninggalkan umatku kalau Allah belum memberikan jaminan kepada umatku. Pergilah Jibril menghadap Allah. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, Basyirhu, innahu awwalu nasin kharijun minal ardi idha bu'isu wa sayyiduhum idha jami'u. Fabasyirhu annal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Katakan kepadanya wahai Jibril, jaminan dariku untuk umatnya bahwasanya surga aku haramkan untuk dimasuki oleh umat manapun sebelum surga dimasuki oleh umatku. Rasulullah berkata, al-an qara'aini, sekarang aku puas, aku bahagia, aku senang. Nabi Muhammad di saat detik-detik terakhir nafasnya, di akhir hayatnya, masih memikirkan nasib kalian sebagai umat. Dicabut nyawa Nabi Muhammad. Ketika dicabut nyawa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mendesas. Nabi Muhammad merasakan sakit. Dicabut nyawa Rasulullah. Rasulullah berkata, wahai Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Israel berkata, ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa. Rasulullah menjawab, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Israel berkata, ya Rasulullah, bahkan lebih sakit dari ini ya Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah menangis. Itu tangisan terakhir Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa. Doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad. Doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad. Tahukah kalian apa doa itu? Rasulullah mengangkat tangan dan berkata, Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut wa taqil alayya. Ya Allah ya Rabb, ringankanlah sakratul maut umatku.
dan berikan seluruh penderitaan, seluruh beban, seluruh rasa sakit, sakratul maut umatku, berikan dan limpahkan kepadaku. Biar aku yang menanggungnya ya Rasulullah, ya Allah. Mereka tidak akan kuat merasakannya, mereka tidak akan sanggup. Biar aku menanggung rasa sakit seluruh sakratul maut umatku. Aku pemimpin mereka, aku nabi mereka. Biar aku yang menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku. Apa yang telah kalian lakukan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengorbankan nyawa, jiwa, darah, pagi, siang, sore, malam berdakwah menyebarkan Islam. Agar Islam sampai kepada kalian, agar iman sampai, agar ilmu sampai, agar ulama sampai, agar masjid sampai, agar kopiah sampai, agar baju koko sampai, agar sorban sampai, agar sarung sampai, agar akhlak sampai, agar adab sampai. Tetapi setelah itu semua sampai berkat perjuangan Nabi, malah kalian sia-siakan, malah kalian campakkan. Secara tidak langsung kalian telah melempar kotoran di muka Nabi Muhammad SAW. Maka apakah pantas kita masih bisa disebut sebagai umat Nabi Muhammad? Oleh karena saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi wasiat saya, gembirakan Nabi. Bagaimana cara menggembirakan Nabi? Dengan selalu hadir dan duduk di majelis-majelis yang menjadi warisan Nabi Muhammad, yaitu majelis seperti pada malam hari. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari para ustaz, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para habaib. Jangan engkau mudah terprovokasi, jangan engkau dipecah belah. Jangan, jaga ukhuwah, jaga persatuan, jaga ukhuwah Islamiyah. Kita yang muslim disatukan dengan satu agama, yaitu Islam. Saudara-saudara kita yang bukan muslim, saudara-saudara kita yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, walaupun mereka bukan saudara seagama, tapi mereka adalah saudara. Satu merah putih, satu bangsa, satu Indonesia, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jaga ukhuwah Islamiyah dan jaga ukhuwah wataniyah. Jangan biarkan gerak-gerak bersorban memprovokasi kalian untuk memecah belah umat. Jangan sampai para kiai dan para habaib dipecah belah, diprovokasi oleh gerak-gerak bersorban yang mementingkan urusan-urusan perutnya. Apa yang sudah mereka lakukan untuk bangsa dan negara? Saudara-saudara, saya ini berkali-kali masuk penjara. Kenapa? Karena bela rakyat, bela bangsa. Dan saya tetap tidak akan kapok, tidak akan lelah, tidak ada kata capek. Emang ada pernah berubah ceramah saya? Saya tanya, ada saya ceramah berubah? Walaupun keluar masuk penjara. Kalian bayangkan saudara-saudara, saya baru bebas, siang bebas dari lapas, siang bebas dari lapas. Malamnya saya ceramah. Waktu itu lagi corona tahun 2020, Covid. Saya tahu kalau saya ceramah ini pasti saya bakal ditahan lagi. Tapi saya ambil risiko itu, saudara-saudara. Saya ambil risiko itu. Saya nggak ada urusan sekarang ini, dari dulu sampai sekarang dan ke depan, saya nggak ada urusan. Saya mau diracun kek, mau dibunuh kek, mau di penjara, diracun, dibunuh, ditembak, saya sudah tidak ada urusan. Tetap saya akan sampaikan kebenaran. Saya tidak akan pernah menundukkan kepala untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Jangankan hanya di penjara, untuk bangsa dan rakyat, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Saya masuk penjara bukan korupsi, betul? Saya bukan koruptor, saya bukan narkoba, saya bukan balik uang rakyat, betul? Betul. Mau tahu kenapa saya ditahan kemarin? Sampai dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya, tangan, perut, kaki, jalan begini terus. Saya dibikin seperti penjahat besar, saya dibikin seakan-akan seperti penjahat kelas kakap. Kalian tahu gara-gara apa? Gara-gara ceramah saya. Mau tahu nggak apa sih ceramahnya? Ceramahnya katanya dianggap meresahkan. Ceramahnya katanya dianggap provokasi. Nah sekarang saya mau tanya kepada masyarakat Surabaya.
Waktu itu saya bilang, hei presiden, hei pemerintah, di masa corona, kenapa rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian beri makanan dan tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya? Itu dibilang meresahkan. Saya tanya, itu meresahkan? Ada Surabaya kurang kecoro nih. Meresahkan? Meresahkan? Provokasi? Provokasi? Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Ya sama-sama kita hujan, saudara. Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat. Rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, saudara. Saya akan berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa untuk rakyat, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Hidup anak Surabaya. Hidup anak Surabaya. Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara. Sebentar lagi pilkada, betul? Woi, diam. Sebentar lagi pilkada, betul? Betul. Saya ingin memberikan saran. Siapapun calonnya, kalau ada 2 calon atau 3 calon atau 4 calon, maka pilihlah dari keempatnya atau ketiganya atau keduanya. Pilih yang kalau semuanya baik, pilih yang paling baik. Paham? Ada calon, dua-duanya baik atau tiga-tiganya baik, empat-empatnya baik, maka pilih yang paling. Pilih yang paling. Nah, andaikan ada calon 1, 2, 3 atau 4, empat-empatnya bangsat, empat-empatnya biadab, rusak, maka pilih yang paling ringan kebangsatannya. Paham? Kalau empat-empatnya buruk, berarti pilih yang paling ringan keburukan. Yang penting jangan sampai hanya gara-gara beda pilihan kita saling terpecah belah, betul? Kita saling mencaci maki, betul? Saya tanya masyarakat Surabaya, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Siap lawan kezaliman? Siap lawan kemungkaran? Allahu Akbar. Sebelum saya tutup, terakhir wasiat saya, dengarkan baik-baik. Saya wasiatkan dan saya nasihatkan kepada engkau, wahai Jokowi. Wahai Jokowi, sebelum akhir masa jabatanmu, minta maaflah kepada rakyat. Minta maaf kepada rakyat yang selama ini kau bohongi, yang selama ini kau tipu. Kau berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tapi yang makmur orang-orang asing. Rakyat dan pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Sebelum akhir masa jabatanmu, minta maaf kepada rakyat, minta ampun kepada rakyat. Agar apa? Agar kelak di akhirat engkau tidak akan dituntut oleh rakyat dan masyarakat, betul? Saya kasih nasihat begini kepada engkau sebagai presiden, bukan sebagai kepribadianmu sebagai Jokowi, bukan, tetapi sebagai presiden. Kenapa? Karena saya sayang dan cinta. Saya tidak mau kelak di akhirat engkau akan dimintai pertanggungjawaban dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Paham? Makanya saya tanya supaya hadir di sini, siap lawan ketidakadilan, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap hancur di NKRI, siap mati di NKRI. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Terakhir sebelum saya tutup,
Habib kenapa nggak mau bahas nasab? Habib kenapa nggak mau bahas Kenapa nggak mau bahas nasab? Saudara-saudara, ketahuilah, ketika ada anjing-anjing yang menggonggong seekor singa, tidak akan meladeninya. Tahu kenapa? Karena auman singa terlalu mahal untuk meladeni gonggongan-gonggongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.